Kasus Yaimim dan Mbak Sahara ini kasus yang cukup rumit sekali kawan-kawan, sampai diundang di berbagai media, diantaranya adalah media Kang Deddy Mulyadi di channel YouTube-nya kawan-kawan. Akhirnya dari berbagai permasalahan yang dialami oleh Mbak Sahara dan Yaimim, ada salah satu ahli hukum yang mengungkap kalau berdasarkan hukum itu sebetulnya yang salah siapa sih? Apakah Mbak Sahara atau Yaimim kawan-kawan? Nah, ini ahli hukum menjelaskan mengenai tentang ini ya. Saya mendapatkan berita dari tv1news.com kawan-kawan yang berjudul Pakar Ungkap Hasil Analisa Kasus Yaimim vs Sahara. Ternyata kalau versi hukum yang salah adalah titik-titik kawan-kawan. Nah, kalau kita dilihat dari postingannya, pakar hukum ini menjelaskan siapa yang salah setelah Kang Deddy Mulyadi berkunjung ke Malang untuk bertemu dengan Yaimim dan Mbak Sahara ya. Saya ucapkan lagi, Kang Deddy Mulyadi bertemu Mbak Sahara dan Yaimim di Malang itu bukan untuk memecahkan permasalahan di antara mereka. Mengapa? Karena Kang Deddy Mulyadi mengatakan, ya bukan seperti itu. Tujuan saya, kata Kang Deddy Mulyadi, bertemu ke Malang itu adalah silaturahmi. Karena Mbak Sarah pernah ke Lembur Pakuan, karena Yaimim pernah ke Lembur Pakuan. Akhirnya si Kang Deddy Mulyadi pun berkunjung ke Malang untuk bertemu mereka kawan-kawan. Mungkin ini mengapa Kang Deddy Mulyadi tidak memecahkan permasalahan, ada kaitannya dengan artikel yang akan kita baca bersama ini kawan-kawan ya. Oke, kita baca. Perseteruan antara Yaimim dan Sahara, pemilik rental mobil yang videonya viral di media sosial, kini semakin melebar hingga masuk ke ranah hukum. Di posting Senin 6 Oktober 2025 pukul 14.19 WIB, reporter tim tv1news.com, editor Ammar Ramzi kawan-kawan. Di sini perseteruan antara Yaimim dan Sahara, pemilik rental mobil yang videonya di media sosial kini semakin melebar hingga masuk ke ranah hukum. Banyak warganet yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang salah secara hukum? Apakah Yaimim yang merasa nama baiknya dicemarkan, atau justru Sahara yang merasa ditegur tidak adil kawan-kawan? Nah, saking ramainya netizen yang bertanya-tanya, akhirnya ada berita yang mengopinikan bahwa yang salah itu adalah Mbak Sahara, ada berita yang mengopinikan bahwa yang salah itu adalah Yaimim kawan-kawan. Nah, sekarang pakar hukum ini akan menjelaskan ditinjau dari segi hukum, sebetulnya siapa sih yang salah, apakah Mbak Sahara atau Yaimim kawan-kawannya. Lanjut. Untuk menjawab polemik tersebut, praktisi hukum Krisnamurti memberikan pandangan. Menurutnya, secara hukum keduanya sama-sama memiliki hak untuk melapor dan tidak bisa langsung ditentukan siapa yang benar atau salah tanpa pemeriksaan resmi. Nah, mengapa Kang Deddy Mulyadi tidak membantu untuk memecahkan permasalahan antara Mbak Sahara dan Yaimim? Kemungkinan ini jawabannya kawan-kawan ya, karena membutuhkan tim pemeriksaan resmi kawan-kawan ya. Meskipun Kang Deddy Mulyadi ahli hukum, tetapi Kang Deddy Mulyadi tidak bisa mengatakan yang salah itu Mbak Sahara, tidak bisa mengatakan Kang Deddy itu yang salah adalah Yaimim. Mengatakan seperti itu berdasarkan cerita keduanya ya. Tetapi yang bisa memutuskan siapa yang salah adalah tim pemeriksaan resmi dari hukum kawan-kawan. Nah, itu mungkin mengapa Kang Deddy Mulyadi tidak membantu memecahkan permasalahannya. Tetapi Kang Deddy Mulyadi membantu untuk mendamaikan antara Mbak Sahara dan Yaimim kawan-kawan.
Ya kalau mendamaikan itu ya belum tentu. eh, Memang kalau secara zahir sih Mbak Sahara dan Yemim ini damai, tetapi kan secara batin nggak tahu. Mungkin di antara mereka ada yang masih mempunyai unek-unek, masih memiliki amarah dan lain sebagainya kawan-kawannya. Itu. Terus keduanya sama-sama dirugikan, jadi sah untuk saling melapor. Keduanya sama-sama dirugikan, jadi sah untuk saling melapor. Krishna menjelaskan bahwa dalam kasus ini baik Yaimim maupun Sahara sama-sama merasa dirugikan, sehingga wajar bila keduanya memiliki jalur laporan polisi, kawan-kawan. Nah itu kan di awal itu ada tuh. Nah, kalau misalkan Mbak Sahara itu mengapa dirugikan, karena di sini mana itu kan di awal sudah tuh, mana itu. Nah, Mbak Sahara, kalau Yemim itu bisa bisa apa namanya, bisa melapor ke polisi itu gara-gara dia merasa nama baiknya dicemarkan ya. Kalau Sahara bisa melaporkan diantaranya itu bisa melaporkan ke polisi karena merasa ditegur tidak adil. Nah itu ya alasannya tuh yang di awal itu. Terus mana itu? Kalau dua-duanya merasa dirugikan dan keduanya sudah tempuh jalur hukum, itu sah. Mereka punya hak melapor, kata Krishna dalam YouTube Intense Investigasi dilansir Senin 6 Oktober 2025. Ia merinci bahwa Yemin bisa melapor karena merasa diviralkan secara negatif. Nama baiknya tercemar seolah-olah dirinya yang salah. Nah itu alasan kenapa Yemin bisa melapor ke polisi, karena nama baiknya tercemar. Cara juga bisa melapor dengan pasal pencemaran nama baik berbasis UU ITE karena merasa reputasinya ikut jatuh, dan ini juga sama ya, kalau di sini pencemaran nama baik juga. Masalahnya, kata Krishna, kita sebagai publik tidak tahu kronologinya secara utuh. Video yang beredar di media sosial sudah banyak dipotong-potong dan diedit, sehingga tidak bisa dijadikan dasar penghakiman. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi membantu permasalahan antara Mbak Sahara dan Yaimim, Kang Deddy Mulyadi tidak bisa membantu berdasarkan video yang beredar di sosial media atau berdasarkan cerita-cerita di antara Mbak Sahara dan Yaimim, kawan-kawan. Mengapa? Karena yang cerita itu adalah orang yang memiliki permasalahan, kawan-kawan. Ya pastinya ketika mencerita orang yang memiliki permasalahan itu dia mendukung atas nama dirinya, kawan-kawan. Ya kalau tidak mendukung atas nama dirinya, pasti di antara mereka ada yang mengakui siapa yang salah, kawan-kawan. Nah itulah mengapa Kang Deddy Mulyadi tidak membantu memecahkan permasalahan antara Yaimim dan Mbak Sarah, tetapi mendamaikan saja, kawan-kawan. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Kalau misalkan pandangan saya salah, kawan-kawan bisa membenarkan melalui kolom komentar ya. Bisa melalui kolom komentar ya. Yang menentukan salah atau benar hanyalah penyidik, bukan netizen. Nah, pertanyaannya apakah Kang Deddy menjadi penyidik? Itu kan. Saat ditanya siapa yang kemungkinan paling kuat secara hukum, Krishna menolak berspekulasi, nggak bisa, karena dia tidak menyelidiki tentang kasus antara Mbak Sahara dan Yaimim. Yang menilai bukan saya atau netizen, tapi penyidik, mereka yang akan memeriksa bukti dan saksi-saksi. Tuh.
Menurutnya era sekarang terlalu cepat mengadili lewat opini publik. Nah betul kan, kalau kita lihat di sosial media banyak nih pendukung Mbak Sahara, yang mana pendukung Mbak Sahara itu mengatakan bahwa yang salah itu adalah Yai Mim. Ada lagi pendukung Yai Mim nih yang mengatakan bahwa yang salah itu adalah Mbak Sahara. Nah, di antara pendukung keduanya itu dia mengklaim kesalahan seseorang berdasarkan opini publik atau berdasarkan video-video yang sedang viral, kawan-kawan. Padahal video yang sedang viral itu bisa diedit, bisa diubah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu butuh yang namanya penyelidikan, kawan-kawan. Ya seperti mengapa tuh Yai Mim itu terguling-guling, ya kan? Nah, itu kan terguling-guling. Awalnya kan itu sempat ramai, akhirnya mengklarifikasi itu Mbak Yai Mimnya tuh kenapa mengguling-guling. Akhirnya banyak orang yang salah paham, ya kan. Gara-gara viral, pelaku merasa dipermalukan dan akhirnya balik melapor karena tidak terima tekanan sosial. Meski kedua belah pihak sudah saling melapor, Krishna justru menyarankan agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi jika benar bahwa keduanya bertetangga. Nah, setelah ketika Kang Deddy Mulyadi berkunjung di Malang untuk bertemu Mbak Sahara dan Yemin, saya sudah menjelaskan 5 fakta ketika KDM berkunjung, kawan-kawan. Di antaranya adalah Mbak Sahara dan Yemin telah saling memaafkan. Dalam arti kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, ya kawan-kawan. Kalau diteruskan prosesnya panjang, dipanggil polisi berkali-kali, bawa saksi, BAP, habis waktu dan tenaga. Kalau bisa damai ya damai saja, membutuhkan uang yang banyak gitu juga ya kawan-kawan. Ia bahkan menegaskan bahwa penasihat hukum dari kedua pihak seharusnya bisa duduk bersama. Ini kritikan nih. Merasionalkan klien masing-masing dan mencari titik temu untuk mencabut laporan. Di akhir pernyataannya, Krishna memberi pesan keras soal etika bermedia sosial. Kebebasan berpendapat boleh, tapi kalau memviralkan sesuatu sampai memojokkan orang dan bikin orang menderita, lebih baik jangan. Nah, karena itu bisa masuk ke ranah hukum. Oleh karena itu, berdasarkan undang-undang, kita boleh mengkritik pandangan atau ide-ide seseorang. Kita boleh mengkritik, membicarakan ide-ide seseorang, tetapi kita tidak boleh mengkritik atau membicarakan kepribadian, membicarakan orangnya itu sendiri, kawan-kawan. Pikirannya dengan orangnya itu sendiri berbeda ya. Contohnya seperti ada orang nih melakukan kesalahan, ada pejabat yang melakukan kesalahan gara-gara dia itu melakukan kebijakan yang salah. Akhirnya ada netizen yang menyerang, wah ini mah orang ini mah emang nggak sukanya itu bla 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 bla. Nah itu namanya mengkritik orangnya, bukan mengkritik idenya. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Nah itu bisa masuk ke ranah hukum. Kata ahli hukum ini, menurutnya kasus Yaimim vs Sahara adalah contoh nyata bagaimana viral belum tentu membawa manfaat. Betul, justru bisa jadi malapetaka. Jika ditanya siapa yang salah menurut hukum, jawabannya sederhana, belum ada yang bisa dipastikan bersalah karena prosesnya baru berjalan. Namun jika ditanya siapa yang seharusnya mengalah, jawabannya menurut Krishnamurti adalah yang lebih dewasa, yang lebih mampu menahan ego. Nah itulah beritanya dari TV One ya kawan-kawan. Ya semoga saja Mbak Sahara dan Yaimim ini betul-betul saling memaafkan, bukan hanya di media sosial saja saling memaafkannya, tetapi di dunia nyata pun saling memaafkannya kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Taufik Hasan pamit mengundurkan diri dan terima kasih.